Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo sahabat Fikih Semada. Nah, di sini kita kembali lagi di podcast ini. Sebelum itu, perkenalkan dulu, nama saya adalah Abdullah Ta'abdun sebagai moderator yang nantinya akan menemani dalam perbincangan kita pada waktu ini. Dan juga di sini kita sudah ada tamu-tamu yang spesial nih. Yang mana di sini ada Bang Garna selaku pelatih tim basket Semada Putra SMA Negeri 2 Balikpapan. Pada Bang Garna, Bang, mau izin Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdi Sanali Satri wa Yasir Amri wa Hukudatan Milisani Kukul Amal Ba'dud. Eh, Nama saya Garna. Saya asli kelahiran Balikpapan. Asli lahir, sekolah, SD, SMP 1, SMA 1, terus kuliah di Jakarta melalui jalur prestasi basket, terus menggeluti olahraga basket sampai di semi profesional. Eh, Kurang lebih gambaran kecilnya seperti itu. Sekarang jadi pelatih. Oke, siap-siap. Nanti Nah, kita lanjut. oke, tadi sudah cukup. Nah, sekarang saya lupa ngomongin nih. Ini ada dua teman-teman kita dari tim Putra Basket Semada. Nah, ini ada Napi dan juga Ko Richard mungkin. Kenapa ini kaptennya? Biar aku kaptennya. Saya kenali dikit. Halo, aku Raffi Senis Nami Pasha. Aku udah mulai main basket tuh dari SMP dan sekarang eh, aku nih lagi jadi kapten di tim basket putra SMA Negeri 2 Balikpapan. Berapa sih? Eh, Kelas 11. Mungkin Ko Richard. Eh, Kenalin. Halo teman, perkenalkan saya Rita, saya Rita Dirembetal. Saya awal main basket itu pas SMP di kelas 7, terus berhenti di kelas 8 dan lanjut lagi di terus Olimpias saat ini. Terus saya kelas 10, kelas 12. Berarti dulu SMP tuh main ya? Iya, main. SMP sangkut. SMP 3. Oke, oke. Oke, jadi tadi ya sudah dikenalin. Nah, yang saya ini mau tanya dulu ke Bang Gana. Bang Gana dulu. Nah, Bang, jadi dulu tuh awalnya Abang mulai menggeluti dunia basket, itu maksudnya sudah dari kecil mulai suka atau minatnya di basket ini SMP atau Tiba ya tuh. Ditanya nih, astakan bang. Kalau di basket tuh enggak dari kecil. Waktu SD tuh saya di SD KPS. Waktu SD KPS tuh sepak bola. Sepak bola. Bola. Bola itu malah SMP. Ya, tahun 97. Kobe Bryant baru main NBA. oh, Kalau teman-teman tahu. Main basket NBA Kobe Bryant tuh, itu pemain favorit saya itu. Michael Jordan. Tahun 97, kelas 1 SMP, dia terus masuk ke SMA 1. eh, Satu tim, papan, terus Popda, bela Popil juga, bela kalau di Jakarta Timur, ikut Popnas, bela Kalimantan Timur, PPJ juga Timur. Terus saya pas lagi kuliah ke Jakarta, alhamdulillah waktu itu jalur beasiswa. Jadi jalur beasiswa basket. Nah ini uh, akhirnya ada pendidikannya ada berapa persen jadi pelatih basket. Jadi itu kuliah tuh beasiswa tuh benar-benar ya, jadi jalur prestasi kan macam-macam. Kalau jalur prestasi itu sekarang ada jalur olahraga, ada jalur akademis. Itu alhamdulillah jalan waktu itu lewat jalur lagi basket. Jadi kan itu kata ini sampai ke semi profesional waktu itu di Jakarta sampai hari ini masih yang untuk. nah itu kan Abang kan semi profesional. Itu maksudnya kenapa lebih ini terjun ke pelatih basket gitu Bang? Gak kayak gitu. Nah, Kalau misalnya dibilang kenapa ke semi profesional, 2008, saya 2008 saya skripsi. Nah skripsi itu jadi kalau kita skripsi itu satu Allah ya skripsi cepat skripsi kalau ini kan ya kuliah sisa ini nggak ada, ini waktu masih ada banyak dari pagi sampai sore itu saya nganggur. Jadi saya kerja dulu eh, di kargo perusahaan
Oh iya, jadi juga. gitu masih gitu deh di bawa mobil itu kalau pagi saya sampai sore kerja terus sore latihan basket di kampus malam latihan basket di kita waktu itu udah sampai di semi profesional pas lagi mau masuk ke IBL itu IBL tuh profesional Liga Plus jadi ada kami ada tes yang kerja di marketing isu perusahaan audio jadi udah nyaman ya kebetulan itu ya baru kenal dunia kerja jadi akhirnya nggak ikut sama teman yang melanjutin ke profesional jadi saya stuck di kerjaan tapi basketnya masih berjalan hanya di semi profesional itu ya satu level di bawah jadi nggak sampai ke liga profesionalnya karena waktunya kalau misalnya mau liga profesional itu kita latihannya itu 2 kali sehari pagi sama sore sedangkan saya pagi kerja nggak sore aja nggak bisa kan ada kontrak gitu kan pemain itu sih makanya kemarin nggak jadi pemain nasional dan kalau bukan pemain nasional ya maksudnya ke liga profesional kalau misalnya kemarin punya kesempatan untuk mencoba ke liga profesional pun nih belum tentu juga bisa jadi pemain belum tahu kan harus ada seleksi juga gitu sih seleksinya lumayan Berat. Berat. berat saya dulu di junior terakhir namanya Setapak tahun 2019 bubar kan ya itu isinya pemain-pemain muda tapi nasional jadi bagus-bagus lah saingannya banyak belum tentu masuk jadi Berarti ya karena juga milih sudah ya nggak nyaman tapi ya kayak sudah menggeluti dunia kerja gitu kan bang. ya akhirnya jalannya ke situ Akhirnya jalannya ke ke situ tapi basket tetap jalan hanya saja nggak sampai ke liga profesional Itu kan abang terus sudah kan jalan terus akhirnya kan pertama jadi pelatih pengalamannya abang kayak tahun pertama itu maksudnya tim apa bang yang abang latih oh dan tahun pertama tuh gimana pengalaman masih kayak sebagai kan abang dari pemain terus beralih ke pelatih itu nanti kan melatih anak-anak muda lagi itu supaya diomongin kan anak muda yang kan susah diomongin kan itu cara melatihnya susah diomongin itu enggak lah SMA 2 enggak pengalaman seperti apa tuh? maksudnya ini ya karir bisa jadi pelatih ya gimana jadi eh, saya terakhir aktif sebagai pemain itu di 2018 maksudnya main ikut kompetisi 2018 dan saya kalau di Balikpapan itu di klub PHM Pertamina Hulu Mahakam ya itu terakhir saya aktif di situ terus tahun 2019 setelah menikah eh, jadi dulu saya pernah cedera lutut tempurung lutut kanan saya itu keputar jadi ini tengah tempurung saya itu di sebelah sini nah itu balikin lagi intinya gini pergerakan dokter bilang kalau saya maunya pergerakan eksplosif pergerakannya masih mau kayak dulu zaman muda cuman otot saya lemak-lemak saya tulang saya itu tidak mensupport jadi nggak bisa nah dari situ jadi untuk hati-hati dan saya nggak bisa latihan setiap hari akhirnya pilih jadi bertanya ya istiqoroh itu tanya ngobrol sama istri juga yang ngelatih karena saya punya apa ya mau share selama 20 tahun lebih main basket itu di Balikpapan di Jakarta kayaknya sayang ilmu jadi ilmu ini kayaknya kalau dibagikan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat adik-adik Bener-bener. di Balikpapan dulu niatnya seperti itu nah akhirnya waktu itu ada tawaran oh enggak waktu itu saya malah ngajuin CV karena ada satu klub yang tidak punya pelatih itu klub Mitra Oiler saya ngajuin CV eh karena saya kenal ownernya itu abang dari sahabat saya jadi saya ngajuin CV ini klub ini nggak ada pelatihnya kan ya, aku ngajuin CV gak melihat dan dia tahu perjalanan saya karir saya di Jakarta dia tahu sebagai pemain akhirnya di ACC saya ngelatih klub itu tahun 2019 2018 sampai 2022 3 tahun itu saya hanya ada di satu klub yaitu ngelewatin pandemi dan segala ya alhamdulillah 3 tahun itu saya banyak belajar sebagai pelatih dunia baru ya terus Iya. tahun 2022 Berdua. klub itu nggak bubar cuman bosnya yang mengundurkan diri jadi orang yang tadi ngerekrut abang itu dia mengundurkan diri sebagai sponsor utama
di klub Mitra Oilers. Nanti kalau kalian nih yang bisa lihat dah di Instagram Mitra Oilers. Mundurkan diri. Akhirnya abang keluar dari klub situ. Terus abang kan tadi main di klub PHM. Iya bang. Ya, Nah, itu ada senior bilang ini udah kamu ada yang ngajakin, ayo kamu bantu klub aja. Jadi ngelatih yang junior yang tim. Karena abang ngelatih cuma tim putra. Jadi ke PHM, sekarang nama klubnya ganti jadi Soft Base. Terus akhirnya dari situ saya waktu itu pertama kali sama dulu ketemu sama Dennis. Dennis yang ngajakin nanya-nanya, bang latih mana bang sekolah? Belum ada latih. SMA 2 lagi cari pelatih. Dari situ mulanya ketemu Dennis. Terus SMP saya ngelatih SMP 12. Itu dari guru olahraganya atau pembina basketnya juga. Nah, jadi sekarang saya ngelatih di SMP 12, SMA 2 Putra North, sama tim basket Softbay. Baik. Nah, coba abang kira-kira nih bang, tips atau trik supaya bisa membentuk tim basket yang solid dan nantinya tuh bisa sukses, nanti bisa membawa juara-juara, itu gimana bang? Yang dibutuhkan? Itu gampang. Kamu sebagai pemilik klub atau ini guru di sekolah, ini aja ngegaji pelatih tim nasional. Juara sih sama dia. Nah, abang bercanda ya, biar nggak ngaku. Jadi gini, kalau misalnya kita ngomong fact-nya aja lah. Kita ngomong fact-nya aja, faktanya di SMA 2 SMA 2 tim basket terutama saya Putra yang abang tahu, kalian tim Putri abang nggak terlalu ngikutin dari awal. 2000 abang nggak terlalu kenal dekat dengan pelatih lamanya tuh namanya Coach Agung rahimahullah. Beliau waktu itu wafat tahun 2019 karena penyakit. Ya, yang abang tahu itu pelatihnya terakhir. Terus pandemi. Iya pandemi 2019 mulainya 20 Kobe Bryant mati waktu itu. Abang ingatnya itu habis Kobe Bryant mati ada pandemi. Nah, jadi 2020 pandemi, 2021 masih pandemi, 2022. Nah, terus kalau misalnya kondisi bagaimana sih ngebangun tim, abang juga belum tahu. Karena kalau misalnya abang bilang, oh saya tahu, berarti abang sudah merasa sukses kan, udah merasa berhasil. Itu enggak. Cuman kemarin melatih klub yang lama 3 tahun itu ya ada pencapaian-pencapaian abang syukuri lah. Kayak misalnya kayak di klub Mitra Oilers itu selama mereka ada, sejak mereka berdiri sampai sebelum abang melatih, klub itu kalau pertandingan tidak pernah lolos ke babak perempat final, semifinal dan lain-lain. Nah, 3 tahun alhamdulillah terakhir abang pegang 2022 itu kita masuk ke ke semifinal. Iya, kita kalah malah di perebutan juara 3. Gitu tapi dari klub-klub yang itu kan ada macam-macam, ada klub-klub sini, ada Blue Sky, ada PHM, ada KS dan yang lain-lainnya. Jadi itu sudah prestasi menurut saya sebagai pelatih. Kalau dibilang sukses atau enggak, ya itu kesuksesan yang saya syukuri aja. Nah, tapi kalau misalnya sekarang bicara tim basket SMA 2, tim basket SMA 2 ini saat ini tim basket Putra SMA 2 itu sedang membangun pondasi. Jadi sedang membangun pondasi dari awal setelah hiatus ya selama 2 tahun. Contohnya adalah teman-teman kita nih si Koko Richard sama Raffi. Tentunya kan pada saat tahun 2000 ya sama Habi. Tahun 2020 sama 2021 kan kayaknya banyakan di rumah. Iya bang, Banyakan begini ya. wah iya, banyak kan memang Daripada begini kan. Nah, jadi PR pelatih di Pak Jokowi sudah bilang endemi belum sih? Ini apa masih kayaknya sudah ya? Karena kalau endemi sudah kan Ya. sudah iya endemi. Pasca endemi, PR pelatih ini justru untuk membangun sebuah tim yang bagus, yang sukses ya, dibilang bagus saya. Itu PR-nya lebih banyak karena tadinya apa, sumber daya manusianya, teman-teman yang para pemain ini tadinya banyak di rumah, tidak melakukan kegiatan di luar. Jadi itu yang saat ini
abang punya tantangan sebagai pelatih di Semaduan, mungkin beberapa pelatih lain, itu bagaimana yang tadinya teman-teman itu yang banyak di rumah, ya kan pada saat eh, abang nggak mau bilang ini sih, tapi ada orang bilang generasi corona, ya kan generasi corona. Ya, itu tantangannya di situ. Jadi mulai membangun lagi. Makanya pada saat pertama kali ketemu dengan Ibu Ririn, kepala sekolah, dan Pak Ebim, abang nggak berani kasih target apapun. Abang cuma bilang, Bu, saya akan mulai dari bangun fondasi. Batu bata saya lebih batu bata fondasinya kuat ini. Saya minta waktu 2 sampai 3 tahun. 2 sampai 3 tahun saya baru berani bicara prestasi. Prestasi pun itu saya nggak bilang berani juara 1, juara 2, nggak berani. Itu karena itu bukan koridor saya. Tapi kalau sudah pondasinya bagus, udah tiang-tiangnya kuat dan lain-lainnya, ya itu baru kita bisa bicara, oh nanti targetnya misalnya masuk kayak tadi kan klub yang saya sebelumnya bisa masuk semifinal. Nah itu kurang lebih bagaimana sih di saat seperti ini, saat endemi seperti ini, PR sebagai pelatih itu begitu gambar. Jadi nah itu mungkin hal-hal yang tidak dipikirkan oleh para pemain kan. Maksudnya itu nggak perlu pusing, jadi pemain nggak perlu pusing, itu urusannya pelatih. Dan saya juga alhamdulillah dibekali ilmu dari saya ada lisensi, saya mengantongi lisensi C tahun 2022, tahun ini baru saya ngantongin lisensi B, mungkin ikut di Semarang sama beberapa pelatih nasional. Jadi mudah-mudahan itu bisa bekal buat abah ngebangun uh, tim Semada dan North ini supaya kedepannya itu bisa lebih baik. Tujuan-tujuan kedepannya yang jangka panjang 2 sampai 3 tahun ke depan tuh bisa abang pertanggungjawabkan ke akan kita di apa ya, diawasi langsung oleh kepala sekolah melalui pembina. Iya, gitu sih. Udah, kebanyakan tanya tuh kita beralih dulu nih. Nah ini walaupun tadi sempat terbesit ya dan North, tapi saya mau tanya dulu ke teman-teman saya ini. Nah ini ke Richard. Richard itu dulu pertama kali pas masuk Semada ini ya, itu kenapa pilih basket? Maksudnya apa yang dilihat dari tim basket di Semada ini? Akhirnya masuk ke tim basket Semada. Sebenarnya kayak dulu katanya kan SMA dulu tuh ya, atau tetap itu saya dengar katanya SMA dulu kan kayak oh ternyata ini kayaknya bakal terus gitu sering diajak ada kelas yang jago, jadi kayak mikir kalau ikut skill basket di sana kayaknya bagus gitu ya. Terus juga karena aku waktu dulu masih kecil tuh sangat seneng main basket, diajak sama kakak sepupu gitu ya, itu nah jadinya aku senang main basket, terus tuh pengen ekstrim basket di sini. Tapi jadi saya ini cerita dari awal ya, awal main basket. Ya, boleh ya. Ya. Jadi aku tuh awal main basket tuh pas SMP. Sebenarnya aku tuh SD tuh lebih suka ke badminton. Jadi sempat ikut klub juga. Ya, sempat ikut klub. Tapi pas SMP kebetulan SMP ku tuh nggak ada ekskul badminton. Jadi aku tuh terpaksa nggak ada. Nggak ada. Jadi aku tuh kayak milih-milih gitu. Jadi akhirnya yang kepilih basket. Nah, terus pas ikut basket tuh kayak masuk ke dunia baru gitu. Nah, ya latihan-latihan. Pas latihan-latihan tuh mungkin ketarik gitu ya, gara-gara lingkungannya, gara-gara teman-temannya juga mungkin ya. Jadi mulai suka basket dari situ. Jadi aku kan fokus main basket dari kelas 7 itu fokus sampai kelas 8. Kelas 8, kelas 9 pandemi. Jadi sekolah online. Ya. Sekolah online ya semuanya sekolah online, jadi ekskul juga dimatikan. Nah, sampai kelas 10 tuh masih dimatikan juga kayaknya. Terus aku tuh ekskul main basket lagi pas kelas 10 semester 2. Kebetulan itu seingatku diajak kakak kelas untuk ikut ekskul basket. Jadi ikut ekskul basket sampai sekarang. siap. Nah, kita tadi lagi ke Bang Repeni. Ini sudah kita mulai masuk ke inti pembahasan kita. Tadi saya sempat dengar Bang, The North. Itu maksudnya kenapa Abang milih menamakan tim basket Semada ini dengan nama The North? Apa yang spesial gitu dengan sebuah nama The North, kan utara? Abang disclaimer dulu ya, bukan abang yang menamai, tapi kita voting dulu ya.
Siap. Jadi Penting ya. jadi gini, kebetulan saya juga kan punya usaha, intinya saya bergelut di dunia marketing atau pemasaran. Jadi hal seperti itu sudah terbiasa. Salah satunya adalah mengenai branding image. Nah, kemarin ngobrol, apapun yang ada di tim basket itu semua transparan. Jadi masalah logo, ya kita logo, nama tim itu semua abang kembalikan ke teman-teman. Jadi waktu itu ada dua, abang bilang, abang alasannya gini, kita harus branding image. Karena kita mau coba sesuatu yang baru setelah pasca pandemi ini, setelah Coach Agung sudah wafat gitu kan. Kita mau harapan lebih baik lagi, bisa membuat bangga alumni yang lain, tapi kita harus punya identitas. Jadi kita harus branding image, jadi open gitu. Logo, abang coba bikin ala kadarnya, karena kalau kita bikinin sama orang kita harus ya. Jadi itu apa yang bikin logonya, itu pun ini ya waktu itu ya, ada yang gambar burung waktu itu, dari teman-teman yang menentukan. Nah terus pada saat nama itu dua, kalau nggak salah yang pertama The North sama Yongga. Iya, nggak saya meeting di lapangan, angkat tangan langsung, jadi The North. Nah kenapa The North? Waktu itu bilang karena identitas SMA 2 yang simpel aja sih. SMA 2 adalah sekolah SMA yang akademiknya bagus, hanya saja ada berlokasi di utara, baik utara gitu. Dari situ karena abang ngerti utara kan, oke kita The Northern dari situ ya, kita ini ada identitasnya adalah di utara, dan suatu saat punya harapan, punya target bahwa suatu saat kita ini akan menjadi raja dari utara. Itu harapan itu. Jadi misalnya gitu Pak, tapi Allah alam kalau misalnya dari masih saya jadi pelatihnya atau yang lain saya nggak tahu, teman-teman berprestasi, insya Allah itu kan. Nah itu dari namanya itu nanti jelas gitu loh. Tara ini biasanya juaranya kan kota misalnya apa itulah. Jadi branding image-nya dari The Northern dan situ itu pun penting. Jadi abang kembalikan. Jadi bukan abang yang menentukan, abang yang memberikan misi. Gitu sih. Nah, itu abang sudah voting dan lain-lain. Nah, terus abang sekarang ini bang melihat kondisi tim basket Semada Putra sekarang ini seperti apa bang? Maksudnya program latihannya yang abang berikan kepada mereka itu abang difokuskan di mana, dan kondisi timnya saat ini itu seperti sudah kompak, kurang, atau sudah solid benar-benar bisa lanjut ke kejuaraan bang? Ya waktu spin. Kondisi tim basket di Semada sekarang udah masuk 8 bulan kita sudah latihan bersama. Terus kondisinya saat ini seperti apa? Tadi abang sudah bilang masih imbang pondasi ini dari batu bata 1-2. Kita butuh batu bata ini bersama-sama kan, nanti di semen. Kalau bangunan itu kan gitu kan di semen itu jadi rapi. Nah itu abang masih bangun sensi. Kalau misalnya dibilang programnya seperti apa sih? Qadarullah, karena tadi masa pandemi itu, jadi abang lebih fokus ke fundamental. Paling pertama itu adalah fundamental, yang kedua fisik pemain. Fundamental itu bagaimana caranya perkenalan Mil. Kalau misalnya melakukan dribble sebelah kali, dribble ini cara. Ini apa namanya? Ini pon dribble. Terus ini apa yang namanya crossover dribble. Ini namanya BTL atau between the leg. Ini namanya. Terus sebelah kanan enggak. Kita juga kalau dribble, kalau fundamental biasanya harus bela sebelah kiri juga. Ini dribble kiri ini caranya. Terus yang kedua apa? Kalau misalnya kita melakukan offense finishing, kita mau cetak poin. Ada yang namanya layup, ada yang namanya shooting, 2 point, 3 points ya kan, atau 1 point dari free throw. Nah itu cara layupnya seperti apa? Kalau misalnya kita mau pakai tangan kanan, stepnya tangan kaki apa? Kanan, kiri. Nah itu saat ini di SMA 2 tim The North itu abang masih fokus ke fundamental itu. Karena jujur aja dari abang dulu menyaring kurang lebih 26 pemain. Abang ingat 26 pemain, sekarang tersisa 18 yang ada di ini ya, di. Nah, jadi basicnya ini bermacam-macam. Tapi kalau misalnya abang garis bawahi, semuanya merata kemampuan. Tapi masih di bawah rata-rata. Jadi masih butuh basic. Nah, kalau misalnya basicnya benar, itu ke depannya enak. Jadi kalau sudah tadi bicara fundamental kan, basic. Oh cara dribble kanan, dribble kiri, kayak apa sih dribble speed, cara menembak yang benar. Kadang ada yang menembak, ada yang nembaknya. Nah, itu
itu nggak sembarangan. Itu bagaimana tangan kanan megang bolanya seperti apa. Nah, itu basic-basic yang sebenarnya, mohon maaf ya, itu dari SD atau SMP sudah diajarin. Kanan itu kita yang mengarahkan seperti ini. Namanya ada yang namanya beef balance, eyes, elbow, follow through. Tangan kiri yang handle ini harus sama dengan ring, sejajar dengan kaki. Itu yang abang masih fokuskan. Makanya abang bilang sama Bu Ririn, kelas 2-3 tahun ke depan. Karena abang fokus dari angkatannya, sebenarnya kalau dulu dari angkatannya Richard, kelas 10. Ya kelas 10, nanti 2 tahun ke depan, ya kelas 12. Iya, gitu kan. Ya, kalau dari kelas 12 ada Raffi, ada Abi, ada Dennis, yang kurang lebih ya sudah mulai mengerti basket. Malah banyak yang katakan kelas 10. Dan abang bilang sama teman-teman, abang akan fokus, karena di bulan September, Agustus dan Septembernya akan banyak kompetisi. 3 bulannya akan seleksi, bahkan itu seleksi nanti adalah teman-teman yang baru lulus SMP, lulus SMP, sudah SMA. Gitu. Jadi akan ada seleksi lagi karena hanya butuh 12 pemain. Akan seleksi terbuka, dan abang sudah mulai melakukan perekrutan yang ya seadanya lah ya. Abang perekrutan seadanya, kita support dari sekolah, abang ini ya belum ada pendidikan apa-apa gitu. Jadi kita bisa kadang merekrut pemain. Ada pemain bagus misalnya di Terakota. Kalau SMA itu kan zona ya. Zona itu pemain itu sekolah rumahnya ada di, abang punya pemain sampai 12, rumahnya pelabuhan. Abang mau dia masuk ke Senayan, nggak bisa, karena harus ada sertifikat. Sertifikatnya itu dia ngikutin pertandingan anak provinsi Kalti. Nah itu dia nggak bisa. Ya akhirnya dia masuk SMA Gunung Asli ya. Gitu. Jadi ya ada hal seperti itu. Tapi abang maklumi karena ya abang berpelatih baru. Jadi abang minta support pada sekolah. Jadi kan misalnya ada dari SMP 6, SMP 3, MTS, which is itu yang masuk zona. Ya dimudahkan aja Pak. Misalnya baikkan saya itu ada di sini ya. Ya, sambil menunggu ke depannya mudah-mudahan ada support yang bisa dikembangkan lagi di update. Paling gitu sih, udah. Iya, nah ini Bang. Jadi planningnya Abang untuk ke depannya tuh nanti, planningnya Abang untuk ke depannya, tim basket SMA Negeri 2 Balikpapan ini mau dibawa kemana Bang? Dan target-target pribadi Abang sebagai pelatih dan juga target pribadi tim basket Semada Putra ini mau dibawa kemana Bang? Fokusnya tuh lebih kemana? Planning target Ya Bang. Oke, planning. Kalau planning, saya sudah bikin playbook. Playbook itu pelatih itu dia punya playbook, itu ada agendanya. Untuk melatih itu nanti apa-apa aja sih programnya, tahapan dalam 1 tahun, per 3 bulan, per bulan, per pekan. Itu ada bukunya. Jadi saya kalau setiap melatih itu sebelum berangkat melatih sudah ada catatannya. Planning saya tetap seperti apa yang sudah saya bikin sebelumnya. Fokus untuk building dari awal dulu. Tadi fokus ke fundamental, baru yang kedua ke fisik. Terutama di 3 bulan ini sekarang kita mau persiapan ikut kompetisi perdana ya. Nanti di selama saya melatih gitu, perdana. Kalau SMA 2 dulu kan sudah saya akan fokus di fundamental tadi sama di fisik. Gitu. Karena main basket itu ada yang namanya offense atau menyerang, ya sama sepak bola juga ada yang namanya defense. Nah orangnya 5 tapi lapangannya kecil, itu fisiknya butuh lebih kuat daripada pemain sepak bola. Kalau pemain sepak bola 11 orang, lapangannya besar, bola ditendang ke depan, yang belakang jalan. Kalau main basket nggak bisa jalan, harus lari bolak-balik. Gitu. Cuman beda sama sepak bola kan bisa gonta-ganti pemain. Kalau sepak bola kan cuma sekali aja kan diganti dengan sama sekali ya. Kalau basket ini, jadi lebih fokus ke fisik saya 3 bulan ini untuk jangka pendek ini, karena fokusnya mau ikut kompetisi nanti sepertinya akan ada perubahan sikap. Memperingati 17 kemerdekaan Indonesia itu untuk Toto Perbasi akan bikin itu, fokus ke situ, lagi berbenah fisik. Nanti sisanya kalau fisik sudah bagus, kita mau bicara offense, mau bicara defense, itu lebih mudah insyaallah. Nah, nanti kalau sudah lebih mudah, baru abang lagi fokus ke sebulan, biasanya ke sebulan terakhir itu akan lebih fokus ke skill pemain sama udah sparring. Nanti dari hasil itu nanti ikut kompetisi. Nah baru nanti hasil kompetisinya apa, baru akan saya review lagi. Buat apa? Buat program kedepannya harus saya buat apa lagi ya. Masih cocok nggak dari yang saya bikin kemarin, jangka panjang. Gitu. Jadi saya reviewnya
bertahap. Tapi tujuannya ke depannya adalah yang tadi itu 2-3 tahun ke depan ini tim The North Semada ini punya masuk 4 besar di Balikpapan. Saya nggak mau nyebutin SMA yang 4 itu ya, saya mau kita ada di 4 itu. Itu fokus terbesar saya di 2. Kita lanjut ini yang terakhir nih. Nah, mungkin harapan abang untuk tim basket di Semada ini seperti apa bang? Dan juga tim-tim pemain-pemain, para pemain itu untuk kedepannya seperti apa bang? Harapan pribadi, saya pribadi, tujuan saya melatih itu adalah mau menyalurkan ilmu-ilmu yang saya dapat selama saya ada di dunia basket dari saya SMP sampai saya ada di sampai saat ini gitu loh, dan itu mudah-mudahan bisa menjadi bermanfaat. Apa sih bang contohnya seperti apa? Di Balikpapan saat ini itu ada namanya beasiswa prestasi, sudah dimulai dari SMA, itu sudah ada. Nah, kalau kemarin saya bilang pengalaman saya tadi kan saya kuliah dengan biaya prestasi tahun lalu itu alhamdulillah dari klub basket yang ini saya latih kemarin di Trailers itu ada salah satu pemain dari SMA 6. Itu dia sekarang kuliah di Jakarta beasiswa full dari basket. Nah, itu salah satu tujuan saya. Maksudnya apa sih yang mau melatih itu saya kena itu supaya. Jadi saya bilang sama pemainnya, saya sudah mindsetnya sudah saya tanamkan ke teman-teman ini dari SMP. Ya ada ngelatih dari SMP ya. Gua kamu nanti sekolah di ini. Jadi ada yang sekolah di MTS. Dia nyebrang kemarin ke SMA di Pasir. Itu nggak bisa secara zona, tapi secara prestasi bisa. Nah setelah ini saya didik lagi karena dia private sama saya kemarin. Ini bagaimana caranya nanti mereka kuliah. Jadi sudah tanamkan, kamu kuliah nanti beasiswa. Pilihannya ada di Jakarta bisa, ada di Salatiga, saya ada di Semarang juga ada. Itu biasanya melalui basket. Kenapa harus milih beasiswa? Karena yang namanya kuliah itu nggak murah, mahal. Coba bikin baju basket, sepatu basket, bensin kalian naik motor atau ongkos itu orang tua tuh sudah berapa aja sih, betapa meringankan beban orang tua. Dan saya sudah pernah merasakan itu kalau misalnya kamu nanti kuliah itu nggak bayar gitu kan dari sini. Jadi tujuan saya ke melatih basket itu sebenarnya gitu. Di Balikpapan ini adik-adik melalui olahraga basket jadi positif vibe-nya adalah memudahkan langkah kalian ke jenjang bahkan ke dunia kerja bisa. Saya punya junior saya yang sekarang kerja di perusahaan-perusahaan migas di Chevron atau PHKT sekarang di PHM itu alhamdulillah batu loncatannya dari olahraga basket. Itu harapan pribadi saya. Kalau harapan untuk SMA 2 tadi sudah saya sebutkan seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa sesuai on target dari plan yang saya bikin, dan pihak sekolah tidak bosan jadi untuk mensupport kita, entah itu nanti saya pelatihnya atau nanti bukan saya, ke depan ini akan lebih baik lagi. Gitu aja. Ini saya sedikit tanya ke Richard. Harapan kamu nih Chat untuk mungkin teman-teman gue kelas 10 dan juga adik-adik gue nanti yang bakal masuk SMA itu pesan-pesan yang ingin kamu sampaikan kepada mereka. Ini dari harapan saya, jadi harapan itu bisa mendidik kerja ada telah terkena dalam kita giat lagi itu bisa dapat ini chemistry bareng gitu. Karena kita di bahkan bilang tadi kita sebenarnya batasi untuk pesan-pesan buat nanti kelas 10 pesannya kalau pengen masuk boleh, kita di sini seru-seru kok, kita hebat lah gitu. Ingin kamu sampaikan pada adik-adik kurang lebih sih sama kayak Richard ya. Soalnya kita nih harus rajin latihan. Soalnya kan Semada SMA 2 Balikpapan kan sedang membangun tim. Harapan saya itu kurang lebih seperti Richard.
yaitu latihan. Nah, SMA 2 Balikpapan kan sedang membangun tim. Menurut saya hal yang terbaik yang bisa kita lakukan sebagai pemain adalah itu rajin latihan. Karena tim yang baru terbangun ini belum ada, mengutip dari Bang Garna, itu belum punya pondasi. Jadi pondasinya kita bisa buat sendiri, yaitu dengan giat berlatih. Dan harapan lainnya itu semoga saat pertandingan kita bisa mencapai performa maksimal. Itu abang tambah ya, Mas Sofi memang maksimal. Kalau dalam ini mungkin bisa terakhir dari saya, kalau dalam sebuah, kadang kan orang gini, atau entah itu pelatih atau orang, tanding basket menang atau kalah ujung gitu aja, wah kalah, keren nih timnya. Itu ya mereka tidak mengetahui proses yang terjadi dalam. Jadi kalau saya bilang sama anak-anak, ya masalah gini, kita kalau nanti mau bertanding itu ngapain sih? Kenapa kita harus latihan? Kan itu latihan. Sekarang ada yang latihan 3 kali, ada setiap hari. Kenapa sih kita harus latihan, Bang? Kenapa harus latihan? Kita harus latihan karena apa? Supaya pada saat nanti ada di panggungnya, itu pertandingan di kompetisi, kita akan mencapai performa terbaik dari yang kita punya. Gitu. Bukankah kalau misalnya ada orang bilang sukses itu adalah preparation, success is preparation, ya itu di dalam basket pun. Jadi tandingnya 3 bulan lagi, siapa yang ada sekarang? Gitu. Supaya apa? Supaya nanti pada saat pertandingan kita ada di level atau performa yang paling tinggi kita. Simple aja, 3 bulan dari sekarang kau usah latihan, 3 bulan kemudian tanding, performa yang kira-kira bisa digawain seperti apa. Jadi itu kenapa kita harus latihan-latihan bareng. Tadi dibilang harapan oleh Raffi, harapannya dari Koko Richard tuh ya supaya ke depan itu nanti kita semua sama-sama bisa ada di performa terbaik kita. Kalau kita main itu maksimal, insya Allah penonton punya apapun hasilnya, mau menang mau kalah, penonton ngelihat effortnya tapi bagus, effortnya maksimal. Dia lari mundur maju mundur, defense offense itu sepenuh tenaga sih, sepenuh hati, pasti yang namanya supporter dia akan masuk. Beda kalau nggak pernah latihan itu, ya latihan jarang atau apa ya sudah, jadi pasti beda. Harapannya sih seperti itu. Tadi saya nambahin dari si Raffi. Oke Bang, ini kita ya berusaha ke penutup, salam Ya sudah harus sholat gitu. Iya, tadi sudah dijelasin sama Bang Gana dan juga teman-teman kita ini tujuannya, program latihannya ini sudah jelas. Kita sudah bangun dari awal kan tadi yang dijelaskan Bang Gana, dan juga kita semua berharap Bang nantinya supaya tim basket Semada ini suatu saat bisa pulang membawa piala untuk Semada ini. Oke, sahabat TV Semada, mungkin segini dulu bincang-bincang kita pada hari waktu ini. Kurang lebihnya saya sebagai moderator mohon maaf, dan juga jika ada salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.